Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa hadana bi hidayatil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa faddalana 'ala sairil bi afdali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, sayugjanya kita dalam suasana seperti ini mengevaluasi terhadap aktivitas kita selama sepekan. Jumat kemarin kita telah mendengarkan seruan imam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah himbauan itu kita laksanakan? Sudahkah keimanan dan ketakwaan kita meningkat? Semua kembali pada pribadi kita masing-masing. Maka seandainya kita merasakan bahwa sudah ada peningkatan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tetap tidak ada perubahan, maka ayo kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ketika keimanan, ketakwaan kita, aktivitas kita tetap saja tidak ada penambahan, kita termasuk orang yang rugi. Karena semakin lama kita hidup di dunia ini, bukan semakin panjang umur kita, tapi semakin pendek. Karena kehidupan kita ini, kita hidup di dunia ini proses mendekati kepada finish kita, yaitu mati, dan itu tidak bisa dielakkan. Yang ketiga, seandainya justru ketakwaan kita, keimanan kita menurun, kita termasuk orang yang rusak, yang hancur, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya dan berikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga semakin lama kita hidup di dunia ini, yang pada hakikatnya kita semakin dekat dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita, dengan bukti kita dijadikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini hidup tidak pernah pesan kapan kita hidup di dunia ini, lalu melalui orang tua siapa kita hidup. Kita tidak pernah pesan kepada Allah. Namun hidup kita dan kehidupan kita ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita terlahir di akhir zaman, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah menjadikan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Ketika umat-umat terdahulu mengelak atau beralasan tidak tahu terhadap rasul-rasul yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, mereka tidak mengakuinya, mereka mengingkarinya, maka umat yang akan diajukan oleh Allah yaitu kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis ada 1000 orang, 999 masuk neraka, 1 masuk surga sebagai saksi, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, melalui mimbar ini mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan
ketakwaan kita, aktivitas yang bagus, wa amilus shalihat, sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin, dengan harapan kita dijadikan oleh Allah menjadi saksi umat-umat terdahulu. Mungkin juga ada umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, dan umat-umat selanjutnya. Itu bergantung kepada kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya? Maka yang pertama, ayo kita contoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad akhlakmu adalah yang agung. Akhlak Rasulullah agung, besar sekali, dan itu yang memuji bukan umatnya, bukan malaikat, tapi yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat maha agung. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha untuk mencontoh beliau. Dari mulai yang kecil kita contoh. Sudahkah kita makan dan minum sesuai itba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita makan dengan baca basmalah, selesai baca hamdalah, kita cuci tangan, makan dengan tangan kanan, dengan duduk. Begitu pula berpakaian. Sudahkah kita memakai baju kanan dulu lalu mengepas kiri dulu? Sudahkah kita memegang apa-apa dengan yang baik? Contoh realita. Bukankah atau sudahkah kita ketika masuk masjid ini, setiap saat kita masuk, sudahkah kita menjalankan tahiyatul masjid? Saya kira jarang sekali santri yang bisa menjalankan itu. Kita di dalam masjid lalu kita keluar ke kamar mandi, wudu, masuk. Alangkah baiknya kita sholat sunnat tahiyatul masjid. Kita dari kamar, dari mana saja ketika kita masuk masjid, jangan lalu duduk apalagi tidur. Upayakan untuk tahiyatul masjid, karena ini Baitur Rahman, Baitullah. Jamaah Jumat rahimakumullah, itu contoh kecil. Sudahkah kita tidur sesuai dengan Rasulullah? Kita bangun sesuai dengan Rasulullah? Kita belajar sesuai dengan Rasulullah? Dan banyak sekali. Apalagi kita adalah diharapkan oleh orang tua kita bisa hafal Al-Quran, bisa mendalami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat sekitar. Sudahkah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itulah Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Al-Quran itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang yang tidak mampu mencontoh Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Seberapa orang bisa mendalami Al-Quran? Seberapa orang yang bisa membaca dengan baik terhadap Al-Quran? Inilah makanya Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berusaha. Kita yang sedang membaca Al-Quran, kita yang sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran, kita yang sedang mendalami Al-Quran dan berusaha untuk mengalami Al-Quran, ayo kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu sifat Rasul, tidak pernah menyalahkan sama sekali. Sahabat yang telah mendampingi Rasulullah 10 tahun tidak pernah disalahkan. Kenapa? Karena satu, sahabat sudah tahu kewajibannya. Rasulullah sayang terhadap umatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu seringkali juga saya sampaikan, kita yang ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik, kita bisa mengerti isi kandungannya dan bisa menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran kalam zat yang suci, dibawa turun ke bumi dengan perintahnya, yaitu malaikat Jibril, makhluk yang suci, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang disucikan
oleh zat yang suci, di tempat yang suci, di waktu yang suci. Maka dari itu kita harus berusaha suci zahiran wa batinan. Kita berusaha untuk suci. Jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran ingin mengalahkan orang lain. Jangan. Sampai menghafalkan Al-Quran ingin supaya orang kampung di tempat sampean semua takut dengan sampean. Jangan. Menghafalkan Al-Quran dengan tujuan ikut serta menjadi keluarga Allah, yaitu menjaga kalamullah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Rasulullah. Yang kedua kita contoh itu, dan yang kedua adalah kita memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bukti bahwa kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering saya sampaikan, man shalla alayya fil yaumi mi'ata marra qadallahu lahu mi'ata hajatin salathina minha fid dunya wa sab'ina minha fil akhirah. Rasul menyampaikan, barang siapa membaca salawat kepadaku dalam sehari 100 kali, maka Allah akan mengabulkan 100 kebutuhan. 30 sholat untuk kebutuhan di dunia ini, 70 sholat untuk kebutuhan nanti di akhirat. Insya Allah tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikabulkan oleh Allah ketika kita berusaha juga dengan membaca sholawat. Bahkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam diterima taubatnya oleh Allah setelah memakan buah yang mengatakan buah khuldi adalah bukan Allah tapi iblis laknatullah alaih. Kenapa? Ditipu daya Nabi Adam. Adam, kamu tahu Allah melarang kamu memakan buah khuldi itu karena kamu kalau makan kamu akan tetap di surga ini, karena itu khuldi. Kamu akan tetap di surga, tidak akan mungkin kamu dikeluarkan. Diputar balikkan oleh iblis. Siapapun yang tidak ingin kekal dan abadi, siapapun yang tidak ingin hidup ini nyaman nikmat, itulah iblis cara menggodanya. Ketika itu Nabi Adam dengan Allah dekat. Wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam dan Hawa, jangan dekat-dekat kamu dengan ini pohon. Ini pohon. Itu bisa difahami Nabi Adam, pohon, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dekat sekali. Tapi ketika Nabi Adam melanggar aturan, Nabi Adam jauh dengan Allah. Antilku masyajarah, tilka menunjukkan arti jauh. Adam, Nabi Adam, Ibu Hawa, dan pohon setelah Allah jauh. Kenapa? Itulah diantaranya ketika orang itu benar-benar taat kepada Allah, dia dekat dengan Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ketika kamu sekalian menyebutku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Kalau kamu semua ingat kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Berarti apa? Allah bergantung kita semua. Allah dekat atau jauh, bagaimana kita berupaya. Nabiullah Adam diterima taubatnya. Kenapa? Nabi Adam berwasilah dengan nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, kenapa kamu Adam pakai wasilah nama itu? Ya Allah, benar, aku tahu nama itu kau sandingkan di atas pintu. Tidak akan mungkin nama kalau itu kamu benci. Kalau nama itu kamu senangi, kamu cintai, pasti nama itu akan berdampingan denganmu. Begitu pula Nabi Nuh selamat dari banjir. Kenapa? Di dalam jasad Nabi Nuh masih ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Karena apa? Karena ada nur di sana. Allah menyelamatkan dari kobaran api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu pula Nabi Musa. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'adbahum fir'aunu wa junuduhu baghya wa adwa al-ayah. Begitu seterusnya. Karena ada nur di jasad para nabi itu. Insyaallah jamaah Jumat rahmakumullah, ketika kita membaca salawat, ketika nur di dalam tubuh kita ini, insyaallah Allah akan menyelamatkan dari segala malapetaka. Allah akan memberikan jalan yang lurus, jalan yang penuh kenikmatan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab satu masyarakat ketika di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah wafat, itu pada hakikatnya Rasulullah tetap hidup. Tetap hidup Rasulullah. Salah satu bukti dalam kita setiap tahiyat yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu berarti Rasulullah tetap hidup, ruhnya tetap hidup dan dekat dengan kita. Itulah diantaranya ketika kita baca sholawat, langsung sholat itu bisa diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam salah satu hadis, barang siapa berziarah kepadaku setelah aku mati, maka orang itu sama dengan berziarah ketika aku masih hidup. Kembali jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berupaya untuk mengistiqomahkan baca sholawat sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga harus beristiqomah untuk membaca istighfar supaya Allah, harapannya Allah tidak menghadap kita. Mudah-mudahan wabah seperti ini Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkatnya dengan kita baca sholawat, dengan kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita baca istighfar. Dengan baca istighfar itu berarti apa? Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Itulah janji Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita jangan kecil hati, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allaha qad qala fil Qur'anil 'azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا والمسلمين
وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء برحمتك يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر